Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat kita tidak memiliki sistem imun yang kuat. Berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup dari mayoritas masyarakat kita yang menyebabkan lemahnya sistem imun tubuh. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Penyebab yang pertama adalah masyarakat kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jika kita amati, berapa banyak orang yang setiap makan di restoran selalu memesan minuman yang manis. Tentu kita semua sering melihat bahwa mayoritas orang yang kita temui di restoran atau di rumah makan pasti selalu memesan minuman manis, terutama anak-anak kecil. Contoh lainnya yang sangat jelas adalah belakangan ini, saat orang-orang panik membeli bahan pokok, gula menjadi salah satu bahan pokok yang paling pertama habis. Sekarang pun gula sudah lebih sulit ditemukan di pasaran. Ini menunjukkan betapa besar ketergantungan masyarakat kita terhadap gula. Yang mungkin sebagian dari kita sudah ketahui, gula terbukti secara ilmiah memiliki efek ketagihan yang tidak kalah dengan efek ketagihan kokain. Jadi artinya semakin banyak kita mengkonsumsi gula, semakin kita ingin mengkonsumsi gula dalam jumlah yang lebih banyak. Yang menyebabkannya berbahaya adalah sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa gula dapat secara signifikan menyebabkan inflamasi kronis pada tubuh. Yang mana hal ini menyebabkan terganggunya kerja organ dan juga sistem pencernaan. Dan sebagai akibatnya secara langsung, menurunnya secara drastis sistem imun tubuh kita. Selain itu, gula juga dibuktikan secara ilmiah dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker. Tonton video saya tentang bahaya gula, linknya terdapat di kolom deskripsi. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa masyarakat kita memiliki sistem imun yang lemah adalah kita terlalu banyak mengkonsumsi minyak sayur atau minyak sawit dan juga margarin. Kebiasaan orang Indonesia adalah sangat menyukai makanan yang digoreng. Kita bisa lihat di setiap pinggiran jalan atau di sudut-sudut jalan pasti banyak orang yang menjual gorengan. Dan itu selalu laku dibeli oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian bahkan untuk menumis kita seringkali selalu menggunakan minyak sayur dalam jumlah yang banyak. Minyak sayur dan margarin sangat berbahaya bagi tubuh. Karena dapat secara langsung berdampak negatif pada sistem pencernaan. Dan juga dapat menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh. Dan sebagai akibatnya, penurunan sistem imun tubuh. Tonton video saya tentang bahaya dari minyak sayur. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kita kurang bergerak. Mayoritas dari masyarakat kota besar jarang sekali bergerak. Misalnya kita mau pergi ke warung yang dekat saja, kita menggunakan sepeda motor. Olahraga juga tidak menjadi kebiasaan hidup di negara ini. Hanya sebagian kecil dari warga Indonesia yang memiliki kesadaran untuk berolahraga. Padahal olahraga memiliki efek yang sangat signifikan bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian penyebab yang keempat adalah kurangnya konsumsi protein. Coba Anda cari makanan yang dijual di mall atau di restoran atau di manapun di negara ini. 90% lebih makanan yang kita temukan adalah makanan yang tinggi dengan karbohidrat. Di mana-mana makanan ini memiliki rasio karbohidrat yang tinggi dengan jumlah protein yang sangat minim. Sebagai contoh, konsumsi minimal protein untuk orang dewasa adalah 1 gram per 1 kilogram berat badan. Ini artinya untuk seseorang yang memiliki berat badan 60 kg, asupan protein minimalnya adalah 60 gram. Jumlah protein minimal ini pun masih banyak orang Indonesia yang tidak mencapainya. Padahal protein adalah bahan dasar pembentuk antibodi tubuh. Yang menjadi masalah adalah bagi orang Indonesia, konsumsi protein tidak menjadi prioritas. Mayoritas orang Indonesia memiliki moto makan yang penting kenyang. Sehingga makan nasi atau karbohidrat sebanyak-banyaknya, tapi tanpa memperdulikan jumlah konsumsi protein yang masuk.
Pola pikir seperti inilah yang harus perlahan kita rubah. Penyebab kelima adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, mie instan, makanan yang diproses seperti sosis, nugget, kornet, dan lain sebagainya. Coba kita lihat sebagai contoh. Sederhananya saja, hampir 90% anak sekolah selalu diberi bekal Indomie, sosis, atau nugget. Makanan-makanan ini tentu tidak masalah jika dikonsumsi sekali-sekali. Tapi jika dikonsumsi sebagai makanan pokok, sudah barang pasti akan mengganggu kinerja tubuh kita dan akan menurunkan sistem imun tubuh kita. Kemudian penyebab yang keenam, kurangnya konsumsi probiotik. Sistem imun tubuh yang baik sangat dipengaruhi oleh keseimbangan bakteri-bakteri baik pada sistem pencernaan tubuh kita. Tahukah Anda, 70% sistem imun Anda diproduksi di dalam perut? Orang Indonesia tidak terbiasa mengkonsumsi makanan probiotik yang mengandung bakteri-bakteri baik seperti yogurt dan kimchi. Bakteri baik seperti yang terdapat di yogurt dan kimchi akan sangat membantu keseimbangan bakteri baik pada pencernaan kita. Dan ini akan sangat menentukan kemampuan tubuh untuk dapat memproduksi imun tubuh. Kemudian penyebab yang ketujuh, mayoritas orang Indonesia, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi serat dalam bentuk sayur atau buah dalam jumlah yang cukup. Padahal konsumsi serat dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh kita. Maka dari itu, jika tubuh kurang serat, maka sistem pencernaan menjadi terganggu dan otomatis produksi imun juga pasti terganggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.